Rangkaian acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator, yaitu Saudari Waki Ati Rosida SSI MSI. Namun sebelum itu, izinkan saya membacakan CV dari beliau. Saat ini beliau berprofesi sebagai branch manager ruang guru di Bondowoso. Berdasarkan riwayat pendidikan, beliau menempuh pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas di Situ Bondo. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S1 dan S2 Biologi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember pada tahun 2018 hingga 2026. Dalam pengalaman kerja, sebelum beliau menjabat menjadi branch manager ruang guru cabang Bondowoso, beliau memiliki pengalaman kerja sebagai koordinator bimbingan belajar di SSE Jember pada tahun 2022 hingga 2025. Selama studi di jurusan biologi, beliau mempublikasikan 5 artikel hingga sekarang, dengan artikel terbaru berjudul Analysis of Heat Shock Transcription Factor Gene Family in Cocoa pada tahun 2026. Beliau mendapatkan beberapa sertifikat, antara lain Good Laboratory Practice, HACCP, Good Manufacturing Practice pada tahun 2022, dan yang terbaru adalah sebagai oral presenter pada International Conference on Life Science and Biotechnology atau ICOLIB pada tahun 2025. Untuk selanjutnya, kami serahkan waktu dan ruang kepada moderator. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada MC Anggisa Putri Murani. Selanjutnya kita telah memasuki di acara inti, itu di pemaparan materi mengenai Financial Planning for Personal Life Goals, di mana pada sesi kali ini akan disampaikan oleh pemberi kita yang luar biasa, yaitu Ibu Indah Sofia, yang akan membahas mengenai berbagai topik di bidang keuangan, terutama di bagian pengelolaan keuangan dan juga di topik-topik yang lainnya. Oleh karena itu, sebelumnya saya akan membacakan mengenai CV dari pemateri kita hari ini. Baik, terima kasih untuk pemateri kita hari ini adalah Indah Sofia SEMSJ yang merupakan salah satu dosen di Departemen dan juga Department of Accounting Faculty of Economics and Business di Ahmad Dahlan University. Beliau memulai pendidikannya di Universitas Jambi pada tahun 2010 sampai 2014 dan menyelesaikan pendidikannya di Universitas Gajah Mada, di mana pada saat itu mengambil sains akuntansi pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Beliau juga memiliki beberapa sertifikasi, diantaranya yaitu sebagai Asesor Kompetensi BNSP, Qualified Wealth Planner, serta Associate Wealth Planner. Dan beliau juga memiliki beberapa harta kekayaan intelektual yang terdiri dari modul, kemudian juga individu religius, serta yang terakhir yaitu adalah UMKM Ramba Serikandi. Beliau juga memiliki pengalaman kerja yang sangat luar biasa, baik itu di bagian penelitian, di sini yang berfokus pada akuntansi, transparansi, dan juga kebutuhan pajak. Kemudian tidak hanya di penelitian saja, beliau juga terfokus pada pengabdian yang berfokus terhadap pemberdayaan UMKM, pengelolaan keuangan, dan juga peningkatan kapasitas masyarakat. Selain itu juga terdapat beberapa karya ilmiah yang sangat luar biasa ya. Ini terdapat totalnya 18 karya dalam 5 tahun terakhir yang berfokus pada bidang akuntansi dan juga keuangan. Selain itu juga memiliki berbagai award yang uh, terdiri dari best paper dan juga best paper pada IP serta di Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2021. Beliau juga memiliki pengalaman di bagian oral presenter yang merupakan forum nasional dan juga internasional yang berfokus pada akuntansi, tata kelola, dan juga keberlanjutan bisnis.
Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi oleh pemateri kita hari ini, Ibu Indah Sofia, yang akan berlangsung selama 45 menit, yang kemudian nantinya akan dilanjutkan oleh sesi diskusi. Kepada Ibu Indah Sofia, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Wakiati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh moderator. Jadi saya saat ini adalah dosen aktif dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ya kalau berbicara Universitas Ahmad Dahlan gitu ternyata banyak ya, ada SDA Ahmad Dahlan, ada macam-macam gitu ya di berbagai daerah gitu. Padahal sebenarnya itu tidak saling berhubungan gitu. Jadi memang benar-benar beda manajemennya. Eh kita mulai saja ya langsung. Kan tadi saya memperoleh waktu 45 menit, berarti 9:45 nanti harus sudah selesai. Jadi kemarin saya diminta oleh Pak Kaprodi gitu ya untuk menyampaikan tentang financial planning gitu ya. Harapannya adalah kita semua ini mempersiapkan diri lah ya untuk hari tua nanti. Mungkin next slide, Mbak. Oke, kalau misalnya sebenarnya ngapain kita harus berbicara tentang perencanaan keuangan gitu ya. Itu sama halnya kayak ya kita harus sehat gitu ya dalam hidup itu. Misal saya tanya ke teman-teman semua, "Apa kabarnya hari ini?" Saya yakin jawabannya kalau yang hadir di sini pasti baik gitu ya, sehat gitu ya. Terus saya tanya pertanyaan kedua, "Apa kabar dompetnya hari ini?" Nah, eee, ini mungkin jawabannya akan lebih variatif gitu ya, tapi harapannya dompetnya kabarnya juga baik-baik aja gitu ya. Rekeningnya baik-baik aja, mungkin udah nggak relevan saya berbicara dompet hari ini ya, teman-teman udah dalam genggaman gitu ya, dalam handphone udah, eee, langsung sebenarnya lebih liquid daripada uang cash sekarang itu ternyata setelah adanya kris macam-macam. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya apakah masa depan kita sebenarnya sudah aman? Gitu ya. Nah, itu juga, jawabannya mungkin variatif gitu ya, nggak tahu. Atau kalau kita berbicara masa depan gitu ya, sebagai orang Indonesia biasanya kita sangat percaya bahwa rezeki manusia tuh udah ditetapkan gitu kan. Kemudian kita berpikir, ya udah deh duduk aja, nanti pasti ada jalan keluarnya. Orang lahir ke dunia pasti disertai dengan rezekinya gitu ya. Banyak orang yang berpikiran seperti itu, tapi kita nggak dengan belajar hari ini kita udah nggak mau berpikiran yang seperti itu lagi. Kita yakin dan percaya bahwa rezeki Allah yang ngatur, benar gitu ya, tapi kita juga tetap harus mengupayakan. Eee, Entah kenapa gitu ya, kalau kita berbicara tentang keuangan, tiba-tiba mode semua orang itu kayak pasrah aja gitu, eee, ya udahlah kita ikut, apa ya, kalau istilahnya orang Jogja itu, nerimo ing pandum gitu ya. Padahal ya hidup kita harus mengupayakan sesuatu. Kayak tadi pagi setelah subuh nih, kan di situ ada risiko-risiko hidup tuh. Kita kita tuh punya tujuan dalam hidup ya, terus kita hidup juga ada risiko. Mungkin saat ini gitu ya, saat ini kita masih bekerja, masih sehat gitu kan. Masih produktif gitu, tapi kita nggak tahu 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, kita itu ternyata udah, menua gitu ya, udah nggak produktif lagi gitu. Sementara risiko-risiko hidup itu ada, kalau saya klasifikasikan di sini ada 3 gitu ya. Hidup terlalu singkat itu juga risiko gitu ya, kita hidup meninggal di usia 35 tahun, 40 tahun gitu kan, sementara tanggungan masih banyak, keluarga masih butuh kita gitu kan. Itu hidup yang terlalu singkat, itu juga resiko terhadap siapa-siapa yang kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, hidup terlalu tua juga ternyata resiko gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah nggak produktif, mungkin dari sisi uang pensiun sudah tidak mencukupi, sementara kalau kita
tua itu kebutuhan akan dana kesehatan juga lebih tinggi lagi gitu kan. Kemudian yang selanjutnya hidup tidak sehat gitu ya. Hidup tidak sehat mungkin, pola makan yang nggak teratur atau mungkin harus bekerja keras dan lain-lain gitu ya. Kayak tadi pagi habis subuh itu saya mendengar pengumuman dari masjid gitu ya, ada orang meninggal gitu ya, masih muda gitu ya, masih muda, anaknya masih kecil-kecil. Kalau kita lihat padahal kayak hidupnya kayaknya sehat-sehat aja gitu ya, rajin olahraga, makannya juga sehat. Nah, rajin olahraga itu kan adalah sebuah ikhtiar gitu kan. Kita sepakat semuanya itu adalah ikhtiar untuk sehat. Tapi kan lagi-lagi, usia manusia sampai di mana itu benar-benar haknya Tuhan gitu ya. Jadi, eee, kita bisa berupaya untuk hidup sehat, tapi umur itu Allah yang mengatur, tapi tetap kita harus upayakan gitu ya. Kita nggak ingin juga, pokoknya kita tetap harus berupaya untuk, sehat gitu ya, gitu. Nah, kalau kita untuk kehidupan aja, untuk hidup sehat itu mau berupaya berbagai macam itu gitu ya, kenapa kita dengan keuangan nggak mencoba menjaga kesehatan keuangan kita gitu ya. Nah, jadi kalau bicara keuangan tadi kita yakin bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Tuhan dan kita cuek aja, ya menurut saya nggak baik gitu ya, nggak tepat juga gitu ya. Jadi kita tetap harus mengupayakan gitu ya, mengupayakan untuk, kehidupan yang layak gitu ya, karena kita punya tujuan-tujuan keuangan, punya tujuan hidup yang di mana tujuan-tujuan hidup kita tuh banyak sekali. Nggak bisa disamakan antara tujuan hidup si A, si B, dan si C gitu ya. Secara umum saya tuh tadi mengumpulkan gitu ya beberapa macam tujuan hidup orang-orang tuh pertama mungkin, eee, kalau mungkin teman-teman masih kuliah gitu ya, mungkin ada yang tujuan hidupnya menikah, kemudian liburan ke luar negeri gitu ya, atau mungkin lanjut studi ke luar negeri, kemudian pendidikan ya, pendidikan, kemudian punya rumah gitu ya, pingin punya rumah, pingin punya apartemen, macam-macam gitu. Kemudian masa pensiunnya itu ya aman gitu, kemudian warisan, kita mewariskan kepada orang-orang yang memang ahli warisnya gitu ya. Kemudian setiap orang hidup juga punya prioritas gitu ya, harus punya kantong-kantong tertentu berarti ini gitu kan, kantong pendidikan untuk diri kita atau mungkin yang sudah berkeluarga, kantong pendidikan untuk anak gitu ya. Kemudian pingin punya kendaraan, motor aja nggak cukup, pingin punya mobil, kemudian setelah pingin punya mobil ternyata pingin nambah lagi gitu. Jadi, hal-hal seperti itu keinginan-keinginan duniawi yang sangat wajar untuk kita miliki untuk meningkatkan kualitas hidup kita sebenarnya. Kemudian pingin punya rumah mungkin pingin 2, punya rumah saat bekerja di dekat kota, dekat tempat sekolah gitu ya, dekat dengan keramaian, dekat dengan sumber-sumber ekonomi. Kemudian kita juga pingin di masa pensiun nanti kayaknya, aku nggak cocok deh, tinggal di perkotaan, kayaknya pingin menepi dikit gitu ya, yang lebih tenang, apalagi sekarang, ada slow living dan lain-lain macam-macam gitu ya. Kemudian mungkin pingin umroh, pingin, pergi haji gitu ya, dan, macam-macam gitu. Jadi kita mencoba untuk ngeplot semua keinginan-keinginan itu gitu ya, atau mungkin ya banyak lagi keinginan-keinginan yang lain, gitu. Nah, ini yang akan kita pelajari dari perencanaan keuangan pribadi tadi. Tapi saya mungkin nggak akan langsung masuk kepada tahapan investasi, instrumen mana yang baik, karena kalau bicara ke financial planning gitu ya, biasanya orang langsung berbicara tentang instrumen mana nih yang sebaiknya kita pilih, mungkin saya nggak akan ke
nggak akan sejauh itu. Hari ini tuh orang hidup nggak terjerat pinjol, itu saya udah bersyukur gitu ya, gitu. Apalagi background-nya kita berbeda-beda. Nah ini, kenapa sebenarnya orang itu harus mengelola keuangan gitu ya. Ada satu hal yang kita tidak pernah diajarkan di sekolah, bahkan mungkin di rumah gitu ya, yaitu tentang adulting. Dulu kita taunya ya sekolah, kuliah, terus kemudian bekerja, menikmati hidup, foya-foya gitu kan. Nah setelah lulus kuliah gitu kan, saya sendiri ini cerita saya ya, setelah saya lulus kuliah saya baru sadar gitu kan, begitu uang dari orang tua itu dihentikan atau mungkin teman-teman yang dapat beasiswa-beasiswa itu udah nggak diberikan karena Anda udah lulus kuliah, Anda baru menyadari bahwa ternyata tinggal sendirian tuh harus bayar listrik ya, gitu kan. Harus bayar air, harus ada tagihan-tagihan yang seumur hidup gitu ya. Dan awal-awal saya bekerja dulu gitu kan, saya bekerja ya untuk kebutuhan kebutuhan dan keinginan gitu ya. Selain kebutuhan tentu keinginan. Kebutuhan itu mungkin bisa besar karena maklum baru-baru menikmati hasil gaji gitu ya. Kemudian kayak beli handphone, beli gadget, terus kemudian nonton konser misalnya gitu kan. Saya nggak berpikir saat itu untuk gimana ya hari tua saya nanti gitu kan. Kemudian saya mencoba melihat, bahwa ke orang tua saya gitu ya, ke kakek nenek gitu, ternyata orang-orang tua itu walaupun sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek tetap ada kewajiban untuk bayar listrik, beli gas gitu ya. Kemudian, banyaklah kebutuhan-kebutuhan hidup itu yang meskipun sudah tidak bekerja tapi harus tetap dibayar. Padahal, eee, secara penerimaan kan udah nggak ada lagi sebenarnya. Dan pemerintah kita nggak akan pernah berkata bahwa, "Bapak Ibu, karena Bapak Ibu itu usianya udah nggak produktif lagi, udah 60 tahun, oke listrik kami gratiskan," gitu kan. Nggak ada yang berbicara seperti itu. Kemudian harga BBM tetap naik gitu ya, kemudian listrik harus tetap dibayar, gas harus tetap dibeli. Nah, hal-hal sederhana inilah yang nggak kita sadari. Jadi suatu saat nanti kita mungkin udah tidak memiliki penghasilan aktif lagi, tapi tetap tagihan-tagihan itu ternyata aktif harus kita bayar. Maka dari itu tujuan pengelolaan keuangan itu pertama yaitu bebas dari hutang gitu ya, kemudian memiliki tempat tinggal, kemudian punya dana darurat, kemudian memiliki perlindungan asuransi gitu, walaupun nanti kita akan bahas satu-satu gitu ya. Mampu hidup tanpa harus terus bekerja, kita inginnya nanti masa tua tuh kita nggak bekerja tapi, uang bekerja untuk kita gitu ya harapannya. Kemudian sehat secara fisik, mental, spiritual, dan finansial gitu ya. Kita nggak hanya ingin sehat secara fisik aja atau secara mental aja, tapi finansial ini juga ternyata, kesehatan yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian, kita bahas satu-satu tentang bebas utang gitu ya. Kalau kita mungkin orang sudah banyak emang kalau tidak berhutang, nanti kita nggak punya apa-apa gitu ya. Kalau hutangnya untuk hutang-hutang kayak misalnya KPR, sesuatu yang bukan konsumtif sih masih bisa dimaklumi ya. Tapi kalau hutang untuk membeli gadget, hutang untuk membeli apa ya, yang sifatnya konsumtif lah, tas mahal gitu ya, nanti dulu gitu ya. Bukan nggak boleh, boleh, tapi mungkin bukan dengan cara berhutang gitu ya. Jadi pola pikirnya sekarang harusnya sudah bergeser ya, kalau dulu ngapain ya harus berhutang. Dulu mungkin ya kalau kita nggak berhutang, kita nggak punya apa-apa, tapi sekarang kita coba geser nih pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Kita boleh berhutang, tapi untuk misalnya tempat tinggal gitu ya, atau mungkin nggak pingin tempat tinggal yang jauh dari perkotaan, terlalu tinggi, ya nggak apa-apa juga, tapi
tapi minimal kita tahu di masa tua nanti kita udah punya tempat tinggal yang nyaman gitu ya. Kalau saya lihat dari beberapa konten gitu ya sekarang, mahasiswa atau Gen Z, ini mungkin masih pada Gen Z kan, eee, setelah dihitung-hitung dengan properti yang tinggi gitu kan, mereka melakukan kalkulasi, kalau mau rumah yang mungkin harganya 500-an juta, mungkin agak terlalu ke pinggir gitu ya, pinggir-pinggir kota, apalagi mungkin daerah-daerah Surabaya, daerah Jogja, Jakarta itu kan udah mahal sekali gitu ya. Nah, akhirnya mereka memilih untuk, ngapain kita beli rumah, mending ngekos atau ngontrak yang ke akses-akses, tempat ekonomi atau pendidikan atau apapun itu lebih dekat gitu ya. Itu juga nggak apa-apa gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang kerjanya di mana gitu, nanti suatu saat kerja di Jakarta atau di Surabaya, nggak punya keinginan untuk nanti pensiun, "Saya nggak mau di Jakarta deh," gitu. Itu juga nggak apa-apa, tapi mungkin Anda sudah harus menyiapkan rumah di tempat Anda akan pensiun, entah itu di pinggir kota atau di dekat dengan orang tua dan lain-lain. Itu pilihan sebenarnya ya dan boleh-boleh aja. Kemudian kita juga harus memiliki dana darurat kemarin ya. Dana darurat itu penting untuk menghindari kejadian-kejadian yang tak terduga. Misalnya, tiba-tiba garansi rumah roboh gitu kan, atau tiba-tiba mobil, penyot gitu kan, macam-macam gitu ya. Ada banyak hal-hal yang tidak terduga di muka bumi ini, di mana kita harus mengalokasikan dana darurat atau mungkin saat ini kita bekerja tiba-tiba ada layoff besar-besaran, kemudian berarti kan kita harus menyiapkan nih selama masa tunggu, eee, gimana nih kita, gitu ya. Ada banyak orang dana darurat juga akan kita bahas nanti gitu kan. Kemudian asuransi, nah sekarang kita mungkin bahas satu-satu ya. Nah ini, sebelum kita bahas cash flow, kita bahas lunasi hutang, satu hal yang ingin saya tekankan yaitu hubungan yang baik gitu ya. Karena kita hidup, apa, tema kita adalah personal finance gitu ya, personal finance itu kan kalau saya sekarang, personal life itu mungkin kalau teman-teman sekarang ya terhadap diri sendiri gitu kan. Mungkin ada juga yang sudah menanggung orang tuanya, misalnya nanti suatu saat kalau misalnya udah bekerja gitu kan atau mungkin, juga tentang berkeluarga gitu. Saya ingin menegaskan bahwa hubungan yang baik antar anggota keluarga itu sangat mempengaruhi cara kita mengelola uang sebenarnya. Eee, Sama kenapa orang sebelum kita masuk kepada pengelolaan keuangan ya sebenarnya, hal-hal yang perlu kita sadari adalah bagaimana kita mengatur atau bersikap tegas terhadap orang-orang yang mau minjamin uang ke kita gitu ya. Kita nggak boleh memaksakan diri untuk minjamin orang gitu ya, karena ya orang itu punya punya kebutuhannya masing-masing. Kalau kita nggak berkecukupan atau kita takut uang itu nggak kembali, harapannya sih Anda harus menghilangkan nggak enakannya itu tadi ke siapapun yang melakukan pinjaman gitu ya. Kita nggak tahu orang-orang yang meminjam itu apakah memang murni karena kebutuhan pokoknya atau dia juga terjerat oleh pinjol, judol, dan lain-lain. Jadi set, kepada diri Anda juga apa namanya, kasih boundaries kepada orang-orang yang seperti itu, entah itu keluarga, entah itu temen gitu, jangan jangan nggak enakan gitu ya, tapi sampaikan. Karena yang mau mengelola keuangan itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain gitu ya. Nah, baru setelah itu mungkin kita akan masuk kepada pencatatan keuangan untuk ngelihat,
seberapa sih sebenarnya kita itu habis dalam 1 bulan. Karena kadang-kadang kita ngelihat, oh uang kita tuh banyak loh ternyata. Ternyata setelah saya lihat ternyata gaji saya tuh banyak juga ya. Atau kalau yang masih dikasih orang tua, ternyata orang tua saya tuh memberikan uang ke saya banyak juga ya di tiap bulan gitu. Tapi kemana uangnya? Nah, nanti kita akan bahas tuh impulsif dan lain-lain. Kemudian cash flow harus positif. Kita gimana mengatur cash flow tadi? Cash flow itu berarti kan antara pendapatan kita dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kita. Pengeluaran kita ada banyak tentunya ya, ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan tersier gitu ya, pingin liburan, pingin nonton konser, pingin ganti gadget, pengin macam-macam gitu ya kebutuhannya. Tapi usahakan cash flow-nya harus positif. Artinya masih ada sisa. Kalau cash flow-nya negatif gimana? Ya mau nggak mau berhutang gitu kan. Tapi sebenarnya sebelum kita berhutang, kita lihat dulu sebenarnya pengeluaran-pengeluaran ini penting nggak sih gitu. Jadi kita lihat pengeluaran kita seperti apa. Oh, kita ternyata boros karena makannya selalu di luar. Oke, berarti kita harus ubah nih dari makan di luar kemudian mungkin masak sendiri gitu kan, dengan alasan yang lebih sehat dan lain-lain. Ke kampus mungkin bisa bawa bekal gitu ya. Terus ngitung-ngitung lagi ternyata masak dengan beli jadi itu lebih murah beli jadi, ya itu diatur-atur, dihitung-hitung sendiri aja gitu ya. Tergantung Anda belinya di mana, kalau belinya di Paper Lunch ya mungkin, eee, jadi mahal gitu ya, padahal itu sebenarnya kebutuhan pokok. Jadi bukan berarti namanya kebutuhan pokok itu harus segitu gitu ya, itu justru lebih bisa di-adjust karena di mana kita makan, kemudian apa yang kita makan itu juga sangat mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan pokok. Kemudian kita masuk kepada melunasi utang gitu ya. Nah, kalau tentang hutang tadi seperti yang saya sampaikan di awal, hutangnya untuk hutang-hutang yang produktif lah, misalnya mau buka usaha atau apa, tapi jangan sampai berhutang untuk kebutuhan-kebutuhan pinjaman, meminjam online gitu kan. Pinjaman online tuh bunganya sangat tinggi gitu ya, kalau dilihat-lihat itu bisa 35 sampai 36% per tahun gitu ya, untuk kartu kredit. Kemudian kalau pinjaman online itu sekitar 0,4% per hari. Jadi hati-hati sekali kalau mau, eee, berhutang gitu ya. Dengan bunga yang setinggi itu tuh nggak ada investasi yang bisa menutup atau memberikan imbal hasil lebih besar secara konsisten sebenarnya. Apalagi sekarang gitu ya, investasi merah semua gitu ya di berbagai instrumen. Jadi hati-hati, di kondisi-kondisi saat ini usahakan jangan punya hutang dulu gitu ya, kecuali emang kita mampu. Ketika kita mau membeli sesuatu dengan cara berhutang misalnya, kita perlu nanya dulu ke diri sendiri, "Kira-kira ngapain ya saya berhutang? Apakah ini pembelian pembelian A ini nggak bisa saya tunda?" Gitu kan. Karena seringkali yang muncul itu adalah utang-utang konsumtif gitu ya, kita mengorbankan uang-uang masa depan kita untuk memenuhi keinginan kita saat ini. Nah itu tuh kita nggak akan pernah cukup sebenarnya kalau ngikutin, perilaku konsumtif kita. Jadi hal-hal yang seperti itu harus diubah. Kecuali yang tadi ya, kalau mau KPR gitu ya, ya bolehlah. Karena kalau nggak beli sekarang nanti, rumahnya harganya naik gitu ya, apalagi Senin harga naik misalnya gitu. Kemudian hidup di bawah kemampuan keuangan. Nah ini, hidup sama atau di bawah kemampuan keuangan itu penting. Kenapa? Misalnya saya mau teman-teman gitu ya atau adik-adik mahasiswa pingin beli, sepatu Adidas misalnya, Adidas terbaru dia ngeluarin yang terbaru, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja dibeli gitu kan. Selagi memang
kemampuan keuangan teman-teman masih di atasnya harga barang tadi. Jangan sampai memaksakan untuk membeli sesuatu yang jauh di atas kemampuan keuangan kita. Memangnya kalau kita nggak beli itu kenapa? Sakit nggak? Sakit sih, tapi mungkin hatinya yang sakit. Oh, berarti itu bukan kebutuhan, itu keinginan kita gitu ya. Eh Misalnya sekarang orang pakai ke kampus gitu ya, beli tumbler, macam-macam nih tumblernya. Setiap ada tren tumbler baru kita ikut gitu ya. Kenapa? Karena pingin diterima di lingkungan sosialnya gitu. Itu nggak perlu ya. Pada kita pikir-pikir lagi, fungsinya apa sih tumbler ini ya? Untuk minumnya udah cukup beli satu atau dua. Tapi kalau misalnya teman-teman memang punya kemampuan untuk membeli itu gitu ya, ya nggak apa-apa juga. Cuman yang tidak mampu jangan memaksakan. Jadi jangan sampai uang-uang itu digunakan untuk mengisi kekosongan dalam diri gitu ya. Eee, karena kita merasa bahwa saya sudah melakukan kerja keras, saya harus, self reward gitu ya misalnya. Terus kemudian, saya tuh sedih hari ini emosinya, jadi saya harus, self healing misalnya. Jadi alasan-alasan itu kadang-kadang kita jadi konsumtif untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu gitu kan. Next.